Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini marilah kita yang pertama menjadikan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampai detik ini, sore ini masih senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan secara jasmani dan rohani, sehingga kita mampu menjaga fisik kita dengan baik. Moga-moga kita mampu juga menjalankan puasa dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan beliaulah sehingga kita sekalian moga-moga menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjelaskan pada diri manusia itu ada 4 mutiara. Yang 4 mutiara ini bisa dihancurkan oleh 4 perkara yang lain. Mutiara yang pertama, bahwasanya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran yang sehat. Dengan akal dan pikiran yang sehat, diharapkan akal itu akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian akal itu bisa dirusak oleh yang namanya al-ghadab, sifat marah. Ketika manusia marah, apapun alasannya, maka sifat kemarahan itu akan mampu menghancurkan sendi-sendi akal. Karena itu kemarahan seseorang itu hendaknya harus dihilangkan. Kemarahan seseorang itu hendaknya harus didasari dengan akal yang kuat. Jangan sampai akal bisa dikalahkan oleh sifat ghadab. Yang kedua adalah manusia itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yaitu ad-din. Manusia diberi oleh agama. Agama ini akan mampu menjadi pegangan hidup bagi kehidupan manusia, bisa mengarahkan terhadap jalan-jalan yang tidak baik menjadi baik. Karena agama adalah mengatur manusia agar menjadi orang yang sempurna, orang yang lurus, orang yang berjalan di atas syiratal mustaqim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan mampu dihancurkan oleh sifat dengki. Karena sifat dengki ini adalah sifat yang ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya kamu harus takut dengan sifat-sifat hasud. Karena sifat hasud itu akan mampu menghancurkan satu kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Auzubillahi min dzalik. Kemudian apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang diberi keistimewaan oleh Allah kepada manusia yang ketiga adalah manusia itu diberi sifat malu. Karena sungguhnya setiap manusia, setiap insan itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat malu. Manusia model apa saja itu punya rasa malu kecuali orang gila. Karena itu rasa malu itu bisa hancur apabila manusia itu punya sifat tamak. Karena sifat tamak ini akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam diri seseorang itu terhadap malu seseorang. Karena itu tamak adalah ingin mengharapkan seseorang dari orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga cara-cara tamak ini adalah menurut konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sifat yang akan mampu menghancurkan sifat malu seseorang. Kemudian yang keempat adalah manusia itu adalah diberi keistimewaan melakukan amal soleh. Amal soleh itu adalah sebuah karya seseorang untuk melakukan kebaikan yang mana
karya kebaikan itu akan bisa dinikmati oleh orang lain, akan mampu dipergunakan amal soleh itu untuk kepentingan orang-orang banyak. Nah, amal soleh ini akan bisa hancur, akan bisa hilang apabila amal soleh ini akan dibarengi dengan sifat yang namanya sifat riya, kemudian lagi termasuk sifat ghibah. Karena sifat ghibah atau ngerasani seseorang ini akan mampu menghancurkan sendi-sendi amal soleh. Karena itu maka hendaknya seseorang itu menjaga perbuatan solehnya dengan yang namanya ghibah. Tetapi manusia itu pasti yang dilakukan oleh seseorang, walaupun perbuatan itu baik, kadang-kadang dianggap oleh orang lain itu adalah kejelekan. Inilah jeleknya manusia, jeleknya seseorang yang mempunyai sifat-sifat ghibah atau yang namanya ngerasani. Karena itu maka hendaknya kita harus selalu melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri dari 4 konsep tersebut, agar 4 konsep tersebut tetap dijaga, yaitu yang pertama akal, kemudian yang kedua adalah agama, yang ketiga sifat malu, dan yang keempat adalah amal soleh. Keempat komponen ini akan mampu dihancurkan oleh 4 komponen. Yang pertama adalah sifat ghadab, kemudian yang kedua adalah sifat hasud, yang ketiga adalah sifat tamak, dan yang terakhir adalah sifat ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita masing-masing untuk melakukan hal tersebut di atas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.